Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kumplit Tarot. Biasa. Dipilih kartumu. Lah, kok ditaruh situ? Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wah, nggak terasa ya sudah akhir tahun. Nah, absen dong di kotanya teman-teman. Lockdown nggak? Mungkin maksudnya bukan lockdown ya, tapi maksudnya ada pembatasan nggak gitu kalau ada orang yang mau mudik gitu kayak PSBB gitu. Kalau di Semarang sih aku nggak tahu ya, cuma cuma apa namanya, eh, ada beberapa jalan kayaknya yang ditutup deh, atau ada batas buka tutupnya. Aku sih lupa di mana, aku belum buka Instagram ya. Coba kalau teman-teman kira-kira gimana di kotanya. Dan absen dong teman-teman, dari kota mana aja. Kalau aku sekarang ada di Semarang. Hmm, Ngomong-ngomong sudah akhir tahun, pastikan kita kadang ada rencana ya. Mau liburan, mau kemana, mau pulang kampung, mau nengokin orang tua. Nah, sekarang hari ini aku mau bacain tentang liburan akhir tahunmu akan berlangsung dan dengan siapakah kamu akan berlibur. Nah, dengan siapakah kamu akan berlibur akhir tahun dan apakah kamu jadi liburan akhir tahun? Itu dia temanya. Temanya sih sebenarnya simple ya, tapi setidaknya kan bisa memotivasi teman-teman juga untuk aduh bakal jadi liburan gak ya, jadi liburan gak ya gitu. Karena kan dengan kondisi Covid kayak gini kan pasti kan takutnya teman-teman udah beli tiket tiba-tiba nggak jadi gitu. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, aku lihat dari kartu aku di sini sekali lagi temanya itu adalah akhir tahun bakal liburan gak ya, dan kalaupun liburan insya Allah dengan siapa gitu. Ini aku sambil kocok ya. Oke, aku tebar dan aku mulai di nomor 1 dulu. Ini nomor 1. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, oke, nomor 4 ini aku akan tandain nomor 1, 2, 3, dan 4. Baiklah, silakan teman-teman. Sekali lagi, kira-kira akhir tahun bakal liburan gak ya? Dan kalaupun liburan, apakah dengan dia atau dengan siapa? Oke, silakan pilih ya teman-teman ya. 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah? Sudah apa belum? Oke, baiklah, aku akan mulai bacain. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di nomor 1, sebentar aku singkirin batunya. Wow, dengan siapa kamu berlibur? Wow, ini sih kayaknya ada gambar keasikan, kegembiraan, perayaan ya. Kayaknya sih bakal ada gambaran liburan nih untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Dan kira-kira liburannya dengan siapa? Kalau aku lihat sih di sini masih lingkungan pertemanan ya. Bisa sahabat-sahabat kamu, atau bisa juga teman kerja kamu, atau lingkungan yang ada di tempat kerja kamu. Karena yang aku lihat dari kartu aku di sini untuk bersama kekasih, kayaknya belum ya kalau aku lihat dari kartu aku ya. Cuma memang aku lihat
lebih kecenderungan kayaknya sama temen deh, karena kelihatan banget dari kartu aku apa namanya, ada tulisannya di sini bersatu dalam sebuah pekerjaan membawa kesuksesan, dan ada juga di sini keasikan, gembirain dan perayaan, dan berbagilah dengan komunitasmu. Jadi kalau aku lihat sih sepertinya dengan teman ya, mungkin ada keluarga juga tapi tidak semuanya keluarga, tapi di sini lebih ke arah acara teman aku lihat ya dari kartu aku. Jadi ya istilah kasarnya, kalaupun kalian libur aku lihat sih ya memang posisinya sama ini ya, sama teman ya. Dan aku sih lihatnya di sini sih kayaknya liburannya tipis-tipis ya kalau aku nangkep ya. Jadi mungkin tidak terlalu jauh dari domisili kamu. Misalnya gini, aku sih juga nggak tahu nanti ya di Semarang ini seperti apa. Cuma aku perumpamaan aja, contoh nih, contoh kayak tahun depan nih, tahun kemarin liburannya kemana sih gitu kan. Rata-rata sih kalau Semarang itu kan nggak jauh dari Kabupaten Semarang, kayak Bandungan atau misalnya Yogyakarta atau ke Solo. Nah jadi, atau orang Solo yang ke Semarang gitu kan. Jadi liburannya lebih ke arah tipis-tipis ya, masih mungkin satu provinsi tapi beda kota. Aku lihatnya kayak gitu. Dan aku juga lihat di sini sih ada juga teman-teman bisa liburan itu karena salah satunya itu reward ya, reward. Misalnya kayak teman-teman, mungkin punten teman-teman di sini yang kerjanya sebagai marketing gitu kan, ada gambarannya di sini bisa liburan atau mungkin cuti paling tidak pulang kampung gitu kan, untuk menengok orang tua sekali liburan tipis-tipis, sehingga dapat libur yang cukup panjang. Jadi sih kalau aku lihat sih insya Allah nomor 1, akankah kamu liburan akhir tahun? Aku jawab iya. Tapi dengan siapa? Aku baca masih dengan lingkungan, entah teman atau lingkungan pekerjaan. Dan aku juga lihat itu istilah kasarnya kayak ada reward dari pekerjaan kamu gitu, aku lihatnya. Dan aku juga lihat dari kartu aku di sini ada tambahan juga ya, walaupun kalian kayak liburan gitu kan, tapi tetap unsur pekerjaan kayaknya ada deh. Artinya adalah unsur pekerjaan itu dimana ada sebuah kegiatan pekerjaan yang akan kamu jalani. Dan aku juga lihat dari gambar kartu aku, mungkin pekerjaan itu bisa aja kayak bisnis trip ya. Oke, kayak misalnya gini, ya lo akhir tahun lo bantuin ngecek di cabang A deh, misalnya cabang A itu di wilayah misalnya kita bilang mana ya, Garut deh gitu kan, di wilayah Garut bagian dataran tingginya atau misalnya bagian yang pesisirnya gitu kan. Nah ya udah, jadi kamu pas banget akhir tahunnya tanggal 30 atau 31 kamu bagian ngecekin cabang sana, jadi ya udah sekalian liburan tahun baruan di sana. Nah itu aku jadi nangkepnya istilah kasarnya liburan kamu atau ibarat kata jalan-jalannya kamu ya, karena salah satunya juga ada unsur pekerjaan aku lihatnya. Dan memang sih kalau sama pasangan aku lihat belum ya, karena memang mungkin pas banget deadline pekerjaan, jadi pasangan berpikir udahlah nggak usah liburan bareng dulu, lagian pula juga kita bisa mengatur liburan kapan aja kok gitu kan, biarin aja kamu deadline kerjaan dulu gitu. Jadi apa ya istilahnya ya pada akhirnya liburan kamu yang mungkin bersama teman-teman, dan liburan kamu sembari kerja juga aku lihat ya dari kartu aku. Itu nomor 1. Nah aku lihat nomor 2, kira-kira kamu berlibur sama siapa? Nah kalau aku lihat sih kayaknya, wow, di sini ada kartu sebuah rekayasa nih guys. Aku sih lihat kamu bakal liburan hampir sama dengan nomor 1. Liburannya tetap tipis-tipis ya, tapi tidak satu kota atau satu provinsi. Misalnya kamu ada di Jawa Barat, ya paling liburannya ke Jawa Timur, atau bisa aja ke liburannya ke Jawa Tengah juga gitu. Dan dengan siapa? Aku lihat dengan orang lain nih. Kayaknya kamu bisa membohong gini. Kayaknya posisinya di sini liburannya bisa menutup-nutupi dari entah pasangan kamu atau gebetan kamu istilah kasarnya, atau orang terdekat kamu, karena gambar kartu aku kelihatan banget di sini. Iya ada gambaran liburan, walaupun kamu juga bersama ada juga saudara kamu atau kerabat kamu yang ikut, tapi liburan ini aku lihat dari kartu aku sepertinya kamu agak-agak sedikit bohong dengan pasangan kamu ya. Karena yang aku tangkap dari kartu aku, kamu bilang liburannya ke lokasi A, ternyata kamu liburannya ke lokasi B aku lihatnya. Dan alasannya seandainya kamu berbohong itu apa, sebenarnya sih alasannya adalah karena corona ya, karena COVID-19 ini. Jadi mungkin pasangan kamu takut kalau misalnya kamu kena COVID atau gimana gitu. Jadi ya makanya pada akhirnya kamu pengen
liburan tipis-tipis, ya pada akhirnya kamu bilang iya aku nginep di rumah tanteku kok, insya Allah tanteku semuanya negatif misalnya kayak gitu. Nah jadi aku nangkepnya seperti itu sih kalau aku lihat ya. Tapi basically sih bisa terjadi liburan, cuma aku lihat gak dengan pasangan kamu ya. Dan aku takutnya kamu dengan orang lain, dalam arti adalah posisinya itu seperti bukan berselingkuh ya, tapi mungkin kamu tidak jujur keberadaan kamu karena kamu takut kalau jujur, takut dia malah menghindar dari kamu, nantinya pas ketemu takutnya dia ngerasa kamu bawa virus gitu. Padahal sih kalau aku lihat sih insya Allah dari segi kesehatan nggak ada masalah ya kalau aku lihat ya. Dan di sisi lain juga nih kamu liburan juga di sini sembari kamu usaha ya, artinya gini, kamu datang ke lokasi A, misalnya kayak contohnya kamu datang ke Garut nih ternyata. Nah kamu ke Garut itu tuh sembari kamu lihat pengrajin di sana nih, dompet kulit, sendal kulit, sepatu kulit. Nah kamu di situ ibarat kata sembari beli nih, sembari ngorder entah berapa juta gitu kan. Nah kamu pulang ke Jakartanya atau kamu pulang ke Semarang atau kalau kamu pulang ke Surabayanya, ya kamu sekalian jualan gitu. Jadi ibarat kata kamu menjajaki liburan kamu sembari kamu juga mencari peluang untuk usaha, aku lihatnya. Jadi ibarat kata liburan kamu itu walaupun tidak jujur dengan pasanganmu mau kemananya, tapi kamu punya hasil gitu loh, punya kreativitas yang kamu lakukan sehingga memberikan efek baik ya, memberikan efek baik untuk kamu ke depannya karena kamu jadi bisa membuka peluang usaha gitu. Aku nangkepnya misalnya contohnya gini deh, kayak misalnya jasa titip gitu kan, kamu bilangnya sama cowok kamu misalnya aku ke Solo kok, pada kamu melipir ke Jogja, yuk siapa yang mau pesan gudeg sekalian atau bakpia atau apalah gitu. Jadi ya kamu sembari dari Solo ke Jogja gitu untuk sekalian belanja jasa titip. Jadi ya ibarat kata liburan kamu ya sambil menyelam minum air, jadi sambil usaha juga ya, sambil mencari rezeki juga aku lihatnya. Jadi ya sekalipun ada rasa bohong sama pasanganmu, ya bohongnya kamu bukan bohong untuk bersenang-senang, tapi bohong untuk ibarat kata ya aku sambil liburan, aku ibarat kata aku walaupun tidak jujur di lokasi mana, aku menghasilkan gitu loh. Jadi istilah kasarnya liburanmu bermanfaat juga untuk dirimu dan membuka efek untuk kamu usaha ke depannya, aku lihatnya. Jadi ya alhamdulillah sih liburannya cukup bermanfaat, cuma mungkin yang kurang bermanfaat itu kadang ada rasa bohong aja sama pasangan, tapi insya Allah tidak fatal ya, karena memang di sini ada tulisan sebuah rekayasa dan hasil karya. Jadi hasil karya kamu apa ya, kamu jualan. Ya tadi aku bilang kayak kamu mengunjungi Garut, ya udah sekalian liburan di Garut, menikmati keindahan alamnya. Sambil menikmati keindahan alamnya, ternyata kamu sembari datang ke pengrajin kulit, sembari kamu bertanya, kira-kira kalau saya mau jual lagi saya dapat diskon atau tidak. Lah istilah kasarnya seperti itu. Nah itu dia aku lihat dari kartu aku untuk nomor 2 nih teman-teman. Sekali lagi untuk nomor 3, temanya itu adalah apakah akhir tahun aku akan liburan, dan kalaupun iya dengan siapa. Oke, di sini wow. Oke, kalau aku lihat dari kartu aku, kamu akan liburan dengan siapa, di sini kayaknya rame-rame ya, karena ada angka 10, jadi aku bisa bilang 10, kurang lebih 10 orang ya kalau aku lihat dari kartu aku. Dan kira-kira liburannya kemana? Di sini ada gambar kepala penyihir. Mungkin kalau aku bilang sih bukan penyihir dalam arti apa ya. Jadi liburannya tuh kayak bisa aja ke pantai, terus udah gitu Yogyakarta Gunung Kidul gitu. Ya pokoknya daerah-daerah pantai deh gitu kan. Dan tadi aku bilang liburannya 10 orang, itu siapa aja sih Mbak Pit liburannya? Nah kalau aku sih lihat ya, yang pertama itu bisa jadi liburannya sama teman-teman plus pasangan kamu, karena aku lihat dari kartu aku seperti itu. Jadi di sini ada kartu dengan teman-teman, tapi ada kartu juga dengan pasangan gitu. Nah ini bisa teman kerja, misalnya contohnya gini deh, kayak kita sebut aja deh artis si Raffi Ahmad yang kapan hari yang dia liburan ke Sumba kalau nggak salah ya, ke Sumba. Nah ternyata kan pas dia liburan ke Sumba itu kan ada artis-artis yang lain. Nah ibarat kata tuh seperti itu. Jadi ya kalaupun teman-teman nomor 3 ini mau liburan, ya gambar kartu aku jadi rame-rame ya, bisa bawa pasangan dan ada juga teman-teman yang lain gitu ya. Walaupun pada akhirnya di sana misalnya BS ya nggak masalah kan ya, yang penting kan judulnya liburan gitu. Dan lokasi liburannya kemana, aku sih baca sepertinya ke arah-arah pantai ya kalau aku lihat dari kartu aku ya. Dan aku juga lihat dari kartu aku, cuma gini nih teman-teman, kan akhir tahun juga udaranya kan juga dingin ya, ibarat kata tuh gini,
apa sih namanya ya, air kan, air pasang lagi tinggi juga ya, jadi hati-hati jangan berenang. Terus udah gitu bawa perlengkapan obat-obatan juga, karena ya memang aku lihat takutnya ada indikasi amit-amit ya, kayak masuk angin gitu, buang-buang air. Karena kan namanya kita hidup di suatu daerah A, tapi saat kita pindah ke daerah B pasti kan adaptasi lagi, entah dengan airan, entah dengan apa namanya, keadaan cuaca di sana seperti apa gitu. Cuma ya alhamdulillah sih liburannya di sini berkesan, dan liburannya juga aku lihat apa ya, sambil memberikan efek yang positif nih. Kayak misalnya gini, pada saat kamu liburan, si A bawa barang jajanannya, jadi sembari kamu di endorse gitu, sembari kamu bisa promo di Instagram, sembari dia juga jualan. Terus kamu juga jualan apa, kamu apa namanya, jajakin ke teman-teman kamu, sekalian endorse mereka di Instagram, jadi sekalian nanti mereka bisa order lagi. Jadi ya istilah kasarnya liburannya bermanfaat ya, bukan hanya sekedar untuk sekedar liburan selesai udah stop, enggak deh. Di sini malah bisa bermanfaat. Siapa tahu aja nanti ada barang dagangnya order ke kamu, ada barang dagangannya juga order ke kamu. Jadi kalau aku lihat sih seperti itu, dan ini positif juga sih kalau aku lihatnya untuk liburan ini. Jadi ya liburannya cukup berkesan, dan ibarat kata memberikan efek atau wawasan yang baru lagi ya. Contohnya lagi, yang lain pada jualan, kamu tidak jualan, kamu berpikir, oh ternyata peluang jualan tuh banyak ya, kenapa saya nggak coba juga gitu. Boleh dong kita meniru usaha orang lain, tapi yang selalu aku bilang, yang penting kan rezeki sudah ada yang ngatur ya. Ya jadi kita ibarat kata, oh ya udah, si Mbak itu jualan baju tidur nih, saya juga cobalah jualan baju tidur. Toh lagi pula kan kamu tidak bertanya kulaannya di mana atau belanjanya baju tidur di mana ya. Itu salah satu untuk menghargai orang lain ya, biar kita tidak apa ya, biar kita usaha sendiri dan jangan bertanya lo belinya di mana gitu kan. Terus kamu jualan juga jangan kayak gitu juga, tapi ya boleh kamu meniru contoh usahanya, tapi kamu jangan juga bertanya kamu kulaan di mana, kecuali dia sendiri yang bercerita baru kamu boleh ngambil kesimpulan gitu ya. Bolehlah kamu juga cari tempat untuk belanjanya di mana, untuk apa, ordernya misalnya di mana, kayak di Tanah Abang luas tokonya, tapi kan banyak toko gitu, jadi tidak hanya satu toko gitu. Makanya aku lihat untuk nomor 3 kayaknya liburannya cukup bermanfaat, karena masing-masing bisa memberikan efek rezeki buat kedepannya. Dan kira-kira sama siapa aja di sini, gambarnya kurang lebih 10 orang, bisa sama teman-teman kamu juga, dan ada pasangan kamu juga. Itu aku lihat dari kartu aku nomor 3. Nah yang terakhir nih nomor 4. Kalau aku lihat nomor 4, wow, udah main ketenangan. Kayaknya liburan kamu nggak jadi deh. Lu pilih nomor 4 ya? Enggak. Oh kirain. Kayaknya liburan kamu nggak jadi deh. Aku baca nomor 4. Kira-kira kamu jadi liburan nggak ya? Dan liburan dengan siapa? Nomor 4 aku kayaknya bacanya nggak jadi. Karena aku lihat dari kartu aku, sepertinya kamu dan pasangan kamu ribut. Sehingga membuat kamu jadinya kayak, udahlah males gue liburan, udahlah di rumah aja, udahlah nyari duit aja. Cuma kalau aku boleh saran ya gitu, ini kan belum terjadi nih gitu kan, kalau memang posisi kalian ribut, kalau bisa jangan dibatalin dulu, karena aku takutnya kamu menyesalnya karena apa, karena gambar kartu aku kelihatan sekali. Sebenarnya liburan itu masih bisa terjadi, cuma kan di sini tinggal faktor siapa yang gengsi dan siapa yang nggak gengsi untuk meminta maaf duluan. Nah makanya untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 4, ayo jangan apa, jangan gengsi untuk minta maaf, supaya istilah kasarnya liburanmu juga berkesan dan silaturahmimu juga berkesan. Jadi liburan itu kan tidak harus dengan kita berpikir liburan ya, tapi kan liburan itu bisa sekalian silaturahmi kan. Nah aku nangkepnya kayak gitu. Jadi ya di sini liburanmu biar bisa berkesan, jadi jatuhnya gini yang aku lihat apa ya, misalnya sana kamu ribut nih, nah sebelum kejadian hari H, misalnya kamu mau ketemu atau jalannya tanggal 20 nih, tanggal 20 sampai tanggal 23 misalnya gitu. Nah sebelum tanggal 23 sampai 23 kalau bisa udah baikan duluan, misalnya tanggal 16 lah maksimal. Udah, tujuannya apa gitu kan ya, sayang gitu kan, orang kamu niatin untuk silaturahmi juga, daripada kamu nyesel udah kamu ribut gak jadi liburan, wah itu tambah nyesel 2 kali. Mendingan nurunin kategori gengsi, minta maaf, biar liburannya terjadi, paling tidak kamu bisa refreshing otakmu gitu. Itu nomor 1, itu opsi pertamanya dari aku lihat dari gambar kartu nomor 4. Nah kartu kedua kenapa opsi kedua kenapa bisa batal liburan, karena aku lihat sakit. Nah sakitnya pas banget, entah batuk pilek, jadi kamunya kayak takut keluar gitu kan, atau entah juga istilah kasarnya kayak
masuk angin, terus buang-buang air, makanya itu yang menghambat pada akhirnya kamu membatalkan untuk niat kamu liburan, walaupun istilah kasarnya mungkin tiket sudah kamu beli, tapi ya mau tidak mau karena keadaan kurang enak, kurang sehat juga kan, takutnya juga pas di apa namanya rapid test, takutnya hasilnya reaktif bagaimana. Nah itu dia, jadi ya aku lihat sih mendingan batal aja gitu. Jadi kalau nomor 4 sebenarnya masih bisa dikontrol ya gitu, masih bisa dikontrol biar ibarat kata tidak terjadi banget gitu ya. Yang tadi aku bilang salah satunya misal kalian lagi ribut sama pasangan, udahlah minta maaf aja, paling tidak dengan niatin aja liburan itu untuk kamu refreshing otak. Kita nggak munafik deh gitu kan, namanya manusia. Habis kemarin ada kita masih ada bencana covid kan, pasti kan kita juga butuh butuh yang namanya liburan ya, walaupun liburan itu cuma sejam 2 jam, dengan kamu matiin handphone aja itu udah bisa dibilang liburan. Cuma kan daripada nanti kamu nyesel yang pada akhirnya tahu gitu mah mendingan gue liburan aja. Nah itu dia, jadi harus bisa dikontrol emosi dan jangan malu atau jangan gengsi untuk minta maaf sama pasangan. Nah yang kedua sakit ya, mungkin kalau sakit itu kan kita tidak bisa paksakan ya. Jadi kalau aku boleh saran, kalau memang sakit ya istirahat aja dulu di rumah. Itu dia nomor 4 teman-teman. Alhamdulillah sudah aku baca ini semuanya. Semoga berkenan ya teman-teman ya. Terus kalau teman-teman ada request pertanyaan silakan ya. Request pertanyaan, request apa namanya? Pilih kartu silakan. Nah mungkin kalau request pertanyaan aku belum bisa dulu ya, karena kan mungkin jelang akhir tahun, jadi ada beberapa deadline kerjaan juga. Terus udah gitu jangan lupa ya teman-teman subscribe dan subscribe. Pokoknya insyaallah aku akan terus upload video pilih kartu, semoga bisa memberi gambaran buat teman-teman. Jadi hal-hal apa yang bisa teman-teman ambil, langkah-langkah apa yang bisa teman-teman ambil. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Maaf kalau ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.